أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جبالي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wa an Aliyin karamallahu wajhah, halaman 76 baris ketiga dari atas. An Aliyin karamallahu wajhah qala, Sayyiduna Ali berkata, Jarsidin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi kita Rasulullah bersabda. Ujar Nabi, sayati qaumun fi akhiriz zaman, akan datang nanti suatu masa di akhir zaman sekelompok orang, qaumun, sekelompok orang. Ya, kalaunya sambatannya qaumun itu dalam hadis-hadis itu berarti kelompok yang terorganisir. Nah, bukan perorangan tapi terorganisir kalau qaumun di situ. Artinya ada organisasinya, ada lembaganya, bahkan ada ikatannya, disebut kaum sebenarnya. Kalau istilah kalau di akhir zaman ada kaum berarti itu terorganisir. Nah, maka di akhir zaman itu ada sebuah kaum, kaum ini sekelompok orang, banyak orangnya. Bisa berupa organisasi, bisa berupa lembaga, yang mereka itu kebanyakannya ahdatsul asnan, umurnya anum-anum. Kada tuha aja kita. Nah, umurnya anum-anum, kada tuha. Nawaqisul aqli, akalnya handap, kurang akalnya. Kenapa kurang? Karena kada bujur-bujur mendalami ilmu agama secara mendalam. Cak ibarat sekolah itu pesantren kilat aja, tapi semangatnya tinggi, anum-anum bang orangnya, gagah-gagah, kuat-kuat, nah, panjang-panjang janggut. Nah, waqisul akli dipadahkan sini umurnya anum, padahal cakanya umurnya anum kan masalah zaman. Kalau umur anum tuh asalnya tuha pemikirannya, dalam ilmunya itu termasuk syekh walaupun anum. Nah, tapi ini waqisul akli, akalnya kurang. Bukti akal kurang napa? Yaquluna min qauli khairil bariyah. Inya hanya bapandir hadis Quran, Quran hadis. Yaquluna min qauli khairil bariyah. Inya berucap yang ucapannya tuh min qauli khairil bariyah, dari nabi aja. Mun dari ulamanya kada hakun. Yang di kitab-kitab kada hakun juga. Sebab yang di kitab itu bid'ah jadinya. Yang dari nabi hadis itu aja yang pakainya. Jadi bila membaca kitab-kitab hadis, belajar kitab-kitab hadis, yang dibacakan dalilnya hadis, kada mau yang kitab anu halaman anu kada maunya. Langsung hadis-hadis tuh bang. Hadis anu nomor anu gitu aja. Nah, itu ada kayak ini. Nah, jadi ini bukti orang nintu akalnya kurang. Jadi kalau sedikit-sedikit ke hadis itu bukti akal tuh kurang. Kada bujur-bujur paham. Yang sebujur-bujur paham, kita harus melihat pemahaman hadis dari kacamata ulama yang terdahulu yang disebut ulama salafus salih. Nah, dari ulama salafus salih terus sampai ke kita itu yang bujur. Bukan berarti kita memaham hadis berapa ribu, berapa ratus ulama yang kita paget di situ. Pemahamannya langsung kita jumping ke hadis, berapa ratus ulama yang kita sisihkan di situ. Paham lah. Nah, itu paget di kita nih. Jadi hati-hati kita, makanya ilmu amal kah wajib. Kalau dari sisi hukum hendak selamat Abdullah, wajib kita menuruti guru kita. Kenapa aja? Karena guru kita menuruti gurunya. Itu yang disebut sanad sebenarnya. Kalaunya amaliyah ilmu kada basanad, kada mu'tabar. Arti kada mu'tabar, kada diperpegangi. Memang banyak kali kita tahu ini yang kayak ini hukumnya, tapi yang mana yang kita perpegangi, yang digawi oleh guru kita. Karena guru kita kadang mau menggawe kecuali digawe oleh guru sidin. Nah, paham lah ini penting benar nih tahu. Jangan sedikit-sedikit hadis kok sedikit. Nah, la yujawizu
hanajirahum, tetapi pemahaman mereka la yujawizu, kada masuk, kada melampaui, kada melalui hanajirahum, tenggorokan mereka. Ingat dimuntung aja, kada sampai tak keparut, limpat keparut kada pemahaman, ingat tenggorokan ini aja. Jadi mbah paham pak ingat sini aja tersangkang kita. Nah bahasa kitanya memahami hadis tekstual, memahami Quran tekstual. Artinya siapa bacaannya, siapa artinya itu pernah dipaham. Nah maka pemahamannya kada melampaui ingat tenggorokan, kada melampaui tenggorokan, kada sampai ke parut di kita, apalagi kanyang mungkin ya. Nah sehingga karena kada bujur-bujur paham, pemahaman ingat muntung tenggorokan aja kada sampai tak ke parut, lalu akhirnya yamruquna minaddin, mereka itu yakhrujuna, yamruquna yakhrujuna, keluar mereka itu dari minaddin, dari agama yang bujur. Harusnya nang kayak ini permasalahannya timbulnya keluar dari permasalahan yang kayak ini. Padahalnya berpegang dengan hadis Qur'annya, tapi secara kada langsung atau secara tampaknya sadari yakhrujuna minaddin, keluar dari agama. Yamruquna asal maknanya yamruqu terlempar, maksudnya keluar dari agama. Kama yamruqus sahmu minar rumyah, sebagaimana melesatnya anak panah dari panahnya, dari busurnya. Yamruqus sahmu tuh anak panah yang tajam tuh, melesat minar rumyah, dari gagangnya, busurnya. Coba kita lihat, amun sudah kita memanah jauh-jauh lo terlempar anak panah itu mulai bebulik. Nah ngalih bebulikannya, kenapa sudah terlempar dari yang bujur. Kayak itulah kalau kita memaham Quran atau hadis kada baguru, hati-hati. Nah sudah dipadahkan nih, apabila orang menulis lo sudah ditulis gini hadis ini masyhur nih, hadis ini masyhur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ujar Nabi, raaitu lailatan usriya bi ila sama rijalan, aku melihat pada malam aku diisrakan ila sama, naik ke langit, banyak rijalan, laki-laki itu banyak. Yang laki-laki itu tuqradu shifahuhum, yang dipotong bibir-bibir mereka. Tuqradu shifahuhum, dipotong bibir-bibir mereka. Jadi laki-laki itu ditatak lidahnya. Nah banyak laki-lakinya tatak, yang menatak bisa inya seorang atau malaikat ajab yang menatak. Dengan apa memotong? Di maqaridha, dengan gunting-gunting minan nar, yang terbuat dari api. Nah, Nabi melihat nangka itu. Jadi qultu, jar Nabi batakun non Jibril nih, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, ujar Jibril, haula'i, mereka nintu Muhammad tai khutaba'u ummatika, ahli-ahli pidato dari umatmu. Nah ini hati-hati. Jadi mun kawa belajaran tu berkitab, jangan ada berkitab. Jadi mun kita berkitab, yang membacakan ini pun dipadahi oleh musannif, dilajari oleh musannif. Tapi kalau kita yang baca ramah, kita yang memadahi orang narannya. Hati-hati, khutbah narannya. Masuk juga di sini bubuhan khatib, hati-hati benar. Yang mengikuti tungkat nih, hati-hati. Khutbah. Nah, karena di hari zaman ini pian bebanyakan khatib. Arti bebanyakan khatib itu banyak asing-asingnya hendak jadi khatib. Masing-masing jadi khatib, hendak mendaftar. Buat namaku aja sikong, masing-masing. Memimpin mereka di masing-masing itu banyak tuh jadi khatib. Itu ciri hendak kiamat sudah. Jadi hati-hati kalau orang bahari masing-masing menghindar jadi khatib. Kita wah ini masing-masing berebut jadi khatib. Bila sudah naik jadi khatib, ikuti tungkat, bangga benar sudah. Nah, luput benar lawan orang bahari itu enggak itu nah. Ini nah tak sambat ulunnya kalau. Masalahnya yang lain ada menyambatnya, ulunnya menyambatnya. Alladzina ya'muruna nasa, yang mereka itu menyuruh manusia bil birri, dengan berbuat baik. Wayan sauna ampusakum, tapi mereka lupa akan akhlak mereka sendiri. Ampusakum, akhlak mereka sendiri. Kada ingat lawan hati seorang kayak apa, bisi sabar kah, bisi syukur kah, bisi ridha kah, bisi ikhlas kah, paham juga ikhlas. Belajar cepat 20 kada suah. Berarti kada paham ikhlas sebujur ikhlas tak? Kenapa minggu wani-waninya minggu itu mukat khatib? Belajar fikih pun kada bujur.
menjelaskan kisah tayamum maka salah. Kenapa wani-wani jadi khatib? Kama qala Allah Ta'ala fi haqqihim, sebagaimana Allah Ta'ala menyinggung tentang urusan mereka yang kayak ini nih, yang khatib-khatib nih. Atamuruna nasa bil birri, jar Allah Ta'ala nih, apakah kalian menyuruh manusia dengan berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan hal keadaan kalian lupa lawan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitaba, nyawa membacakan kitab kah? Maksudnya Qur'annya ini, hadisnya ini. Afala ta'qilun. Nah, ini Qur'an nih, afala ta'qilun. Nyawa membaca kitab Qur'an. Kitab sini maksudnya Qur'an. Nah, afala ta'qilun. Ini kasar benar cara kita berartikan ke bahasa kita. Nyawa ada beutak kah ya Allah Ta'ala kan? Ya Allah kasar Pak. Jadi mau ulun nyebat bengong itu biasa aja masih kasar Allah Ta'ala. Afala ta'qilun kada beutak nyawa. Nah, yakni maksudnya tatluna kitab Allah, nyawa membaca Al-Quran, tapi la ta'maluna bima fihi, kada mengamalkan isi yang di dalamnya. Katujuh membaca Quran, kada ingat bersalawat lawan Nabi, lupa naranya lawan isi Al-Quran itu sendiri. Hati-hati. Katujuh membaca Al-Quran, kada ingat berbakti lawan kuitan, lupa lawan isi Al-Quran itu sendiri. Katujuh baca Al-Quran, kadang mau menuntut ilmu berdoain, sama juga. Katujuh baca Al-Quran tapi pamalar, sama juga. Nah jadi kita disuruh membaca Quran untuk mengamalkan isinya, bukan melupakan isinya. Jadi kalau kita tuh biasa anak lah, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, kita gembira. Tapi kita lebih gembira lagi kalau inya mau berpikir hendak mengamalkan isi Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu dibaca tujuannya untuk diamalkan, bukan untuk dipertandingkan. Ini kita kan ini bukan untuk dipertandingkan. Hati-hati benar. Kalau kita belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar belagu untuk pertandingan, haram hukumnya, berdosa, ketulahan lawan Quran. Jadi jangan semata-mata belajar Al-Quran atau lagunya untuk pertandingan, haram hukumnya. Kada boleh. Maka itu menudai kesucian Al-Quran. Al-Quran dibaca bukan untuk dipertandingkan, tapi untuk dikaji isinya, diamalkan. Nah, ini diingatkan ini nih. Nah, Allah yashhad. Allah sudah menyaksikan dulu menyampaikan ini ya kalau. Pakanu ya'muruna bis shadaqati, mereka itu ya'muruna, pakanu mereka itu ya'muruna menyuruh bis shadaqati dengan sedekah. Ya, kayak ibarat yang khutbah nih menyuruh bersedekah. Wala yatasaddaquna, tapi mereka kada bersedekah. Menyuruh orang bersedekah tapi seorang kada bersedekah. Nah, ini termasuk yang diajar Nabi. Ujar Allah Ta'ala, kamurkaanku ganal lawan orang yang berucap tapi kada menggawi. Kenapa? Karena yang diucapkannya itu termasuk yang disuruh Tuhan. Disuruh Tuhan yang termasuk bila kita bersifat kada nang kaya itu Tuhan sarik. Bila kita bersifat pemalar Tuhan sarik. Bila kita bersifat mengurah Tuhan katuju. Lalu kita menyuruh orang pemurah sedangkan kita pemalar. Nah ini Tuhan kada katuju nih ini. Beda kalau sunat duha tadi. Sunat duha kita menggawi aja duha 2 rakaat. Tapi kita suruh orang 8 rakaat, itu Tuhan belum sarik lagi. Kenapa? Karena kita kadang menggawi duha kan kada apa juga. Karena masih hukumnya sunnah. Kalau sedekah tadi memang sunnah, tapi sifat pemalarnya itu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, fayajibu 'alal mu'minin, maka wajib atas orang-orang yang beriman ayyamuru bil ma'ruf, bahwa dia menyuruh untuk berbuat kebaikan, wa yanhau 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Banyak kayak kemungkaran, terutama kemungkaran yang di rumah kita dulu masing-masing ya. Kalau menyuruh berbuat baik yang di rumah kita, melarang kemungkaran yang di rumah kita, karena qu ampusakum wa ahlikum nar. Wala yansawna ampusahum, tapi jangan kada ingat lawan keadaan akhlak seorang, baik yang pintangan akhlak hati maupun akhlak yang di anggota tubuh, terutama yang di hati dulu, karena Allah berdahulu memandang hati kita.
Basu suruh. Misalnya jadi khatib Allah. Ittaqullah aja. Allah melihat bukan ucapan kita yang dilihat tuh hati kita. Ikhlas kadang wajib Tuhan berucap nang itu. Mun kada ikhlas sudah sarik Tuhan. Ikhlas tuh hukumnya wajib. Ada di hati. Ternyata ikhlas kada ada di hati kita. Dapat berkat Tuhan kada nih tuh? Dapat berkat Tuhan. Aku ikhlas saja. Lain kayak itu ikhlas. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna, itulah ya-nya ganti dengan waw. Wal mu'minuna tuh ada huruf ya loh tah. Kalau dibaca sekilas wal mu'minina, nah itu salah baca. Wal mu'minuna bermula orang-orang beriman laki-laki. Wal mu'minatu bermula orang-orang beriman perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'. Sebahagian mereka dengan sebahagiannya tadi aulia, saling membantu, saling menasihati, saling menjaga. Aulia naranya. Di mana kelihatan saling menjaga, saling membantunya di mana? Ya'muruna bil ma'ruf. Mereka menyuruh untuk berbuat baik, ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimunas sholata, dan mereka mendirikan sembahyang. Nah, mendirikan sembahyang. Jadi saling menasihati itu termasuk ciri khas orang beriman. Saling menasihati, saling mengingatkan kita. Qad itu al ayat artinya taruh saja baca aja sedangkan sambungannya. Bahwa sesungguhnya na'ata ini batasdid. Na'ata mensifatkan Allah Ta'ala. Na'ata itu ada huwa kembali kepada Allah. Faqad na'ata al-mu'minin. Sungguh Allah mensifatkan akan orang-orang beriman bi annahum, ciri khas mereka itu adalah ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat baik. Kenapa inya menyuruh berbuat baik? Nya katuju. Kenapa itu? Karena nya pertama inya memang katuju menggawe kebaikan itu juga sudah. Nah, balladzi maka bermula orang yang mubtada itu hajaza ay mana'a, mencegah al-amra, akan menyuruh bil ma'ruf, berbuat baik. Bermula orang yang mencegah menyuruh berbuat baik. Artinya nyawalah kada usah menyuruh orang berbuat baik. Misal mencegah nih. Maka orang yang mencegah untuk berbuat baik tadi kharijun, khabar mubtadanya kharijun an haula'il man'utin fi hadhil ayat. Keluar mereka itu dari orang-orang yang disifatkan Allah di ayat ini. Nah, jadi orang yang mencegah dari menyuruh berbuat baik kada termasuk dari orang-orang yang disifatkan oleh Allah di ayat ini. Apa Allah menyifatkan? Mereka itu orang yang beriman, yang bujur imannya. Ciri khasnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ternyata ini mencegah dari itu. Kada mau, bahkan ini mencegah orang yang menyuruh berbuat baik dihalanginya. Misalnya orang yang mengerjakan kemungkaran diberikannya fasilitas misalnya, itu nyata sudah keluar dari ayat ini. Wa qad dzammallahu aqwaman. Sungguh dzamma fi'il madhi artinya nyata benar, sudah pasti benar Allah Taala mencela. Dzamma itu mencela. Dzammallahu aqwaman, kaum-kaum, golongan-golongan, organisasi-organisasi, sama aja itu juga dicela oleh Allah. Sebab apa? Bisa babiyah bitarkil amri bil ma'ruf, sebab inya meninggalkan menyuruh berbuat baik. Kita nang yang pian sudah menyuruh orang berbuat baik ya, sing-masing aja sudah misal. Nah, itu termasuk dicela oleh Allah Ta'ala. Artinya kita tuh bila nyebah suruh tuh jangan putus asa ya. Kalau orang masih kada bapak, kita tuh menyuruh karena Allah, bukan karena hendak orang tuh masih. Inya masih itu kada urusan Tuhan, ini urusan kita. Pokoknya Allah berfirman pulang, nah kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'aluhu 'an munkarin fa'aluhu, yakni mereka itu tidak saling mencegah an munkar, daripada perbuatan munkar. Yatanahuna itu saling mencegah, an munkarin dari perbuatan yang kada baik, fa'aluhu yang mereka kerjakan. Yakni maksudnya la yanha ba'duhum ba'da. Melihat tay kakawanan kada bagus kebian, tapi seorang beranai aja. Kita lihat tay, jadi saling melihatakan tuh nah. Ini salah dilihatakannya, itu saling dilihatakan. Kada mau saling menjaga tuh kada mau. Nah, maka orang nangkai ini labisa makanu yaf'alun, sejahat-jahat perbuatan yang mereka kerjakan. Nah, maka itulah sejahat-jahat perbuatan yang mereka kerjakan. Jadi kita nih tuh tak umpat juga.
dosanya melihatakan bang. Caka ibarat anak dibawa lalakian, anak seorang kau wajib menagur tapi dilihatakan, anak seorang bibinian nih dibawa lalakian mulai mbah asar tadi kayak semalam kisahnya malam ya sampai bulik jam 11 malam, seorang berdiam aja, seorang tempat dosanya juga. Kayak itu bini nah kayak itu juga dilihatakan membuka aurat ke pasar kemana-mana berjalan, seorang pun dapat dosanya juga membiarkan naranya tenang. Nah itu. Nah kalau orang bang di luar tanggungan kita nih orang, nah maka kita hendak menagur ngalih juga. Pertama inya ada lakinya, ya kalau kedua kalau kopina inya bamamai, sebab kita tahu bang itu bisa bamamai lawan seorang bisa bilit pada bisa bamamai. Nah maka sakurang-kurangnya kita di hati kada katuju yang disebut apul iman itu, nah sekurang-kurangnya di situ ada katuju kita melihat. Nah cuma kada katuju ini jangan sampai rusak pelajaran tasawuf kita. Kita kada katuju tuh, kada katuju kenapa? Karena Allah kada katuju. Nah itu caranya, bukan karena kitanya kada katuju. Kita kada katuju karena menjunjung perintah Tuhan. Tuhan kada katuju bang lawan itu, kayak itu akhlaknya. Kalau orangnya bang masih bisa kemungkinan bertaubat. Jadi orangnya yang dicela. Maka yang paling bagus bila melihat orang yang berbuat maksiat, kita kada kau menagur lah, pasanglah dua sifat di hati. Ada yang hukumnya wajib diandak, ada yang hukumnya sunnah. Pertama wajib kita bersyukur dulu lawan Tuhan. Alhamdulillah aku dijadikan Allah nang kaya ini, kada nang kaya itu. Yang kedua, mudah-mudahan orang yang bermaksiat tadi nih diberi hidayah oleh Allah. Jadi kita kada ada rasa harap. Kenapa? Kita kan bersyukur juga alhamdulillah lawan Tuhan. Yang kedua kita doakan budang di situ. Saling mendoakan inilah yang disebut termasuk menyuruh berbuat baik secara diam-diam nerannya. Orang tuh kada tahu bahwa kita menyuruh berbuat, buktinya kita Allah Ta'ala langsung berhubungan, ya Allah itu nah beri hidayah. Nah, kan ke Allah urusannya ya kalau. Nah kayak itu caranya. Wa ruwiya an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala la ta'muruna, nah tuh wawunya tertinggal, bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian menyuruh, la ta'muruna setelah ratu waw, la ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini Abu Darda nih Jasidin hendaknya bubuhan nyawalah menyuruh berbuat baik dan mencegah yang kada bagus. Mun kada mau menggawi nang kaya dua macam nih tuh, au maka hasilnya la yusallitunallahu alaikum sultanan zalima. Kaina Allah jadikan di kampung nyawa, di negara nyawa, di daerah nyawa yang jadi tapilih di situ adalah raja yang zalim. Nah, sultanan zalima. Jadi kayak kita tuh di kampung misalnya kan, atau di masyarakat kan, kada mau menggawi urusan amar ma'ruf nahi mungkar nih, kaina tuh karena yang memimpin kita tuh, pimpinan kita tuh, pejabatnya tuh zalim-zalim beratan tuh. Nya orang mikirkan urusannya aja, nya korupsi segala macam. Makanya kalau nya pejabat korupsi jangan salahkan pejabatnya, salahkan kita. Jangan-jangan kita ada bermasalah sampai Tuhan mentakdirkan nang itu. Di antaranya apabila kita dalam keadaan pejabat kita misal korupsi, misal memikirkan inya aja, kadang memikirkan masyarakatnya nih misal, maka kita introspeksi diri. Ujar Nabi, boleh jadi kita kadang mau menuntut ilmu yang fardu ain. Satu. Yang kedua boleh jadi di sini kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, baik di rumah kita maupun di kalangan lingkungan kita tadi. Tapi lah amar ma'ruf nahi mungkar ini enggak tahu apalagi nahi mungkar itu urusan yang terlihat secara zahir aja. Jangan menjenguk rumah orang, dijenguk rumah orang, luput itu ada boleh. Yang secara jahir aja melihat, jangan yang hadang ulah aku mengatuk rumahnya aja. Kita salah nih tuh, seorang yang kada pintar adanya. Bahkan la yujillu kabirahum. Nah, Isa sudahlah. La yujillu kabirahum. Insyaallah kita sambungin lah. Nggak sini aja lo, karena sambungannya waruwiyah tadi nah. Yalah. Wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم